Baik, kita lanjutkan pada bagian kedua untuk pembahasan analisis matematis untuk algoritma non-rekursif. Baik, kita ingat kembali bahwa ada 5 langkah umum yang dapat Anda gunakan untuk membangun kompleksitas waktu jika diberikan suatu algoritma non-rekursif. Yang pertama adalah tentukan dulu ukuran inputnya. Kemudian yang kedua, kenapa tahap 1 ini harus kita lakukan? Karena kompleksitas waktu atau efisiensi waktu yang akan kita hitung bergantung pada ukuran input. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi operasi dasar. Yang ketiga adalah periksa berapa kali operasi dasar tersebut dieksekusi yang bergantung hanya pada ukuran input. Jika ternyata ada atribut atau properti lain atau tambahan ya yang juga sangat menentukan dari ukuran jumlah dari operasi dasar, maka Anda harus menentukan juga kasus terburuk, kasus terbaik, dan kasus rata-rata. Kemudian tahap keempat yaitu bangunlah suatu formula sum yang merepresentasikan jumlah operasi dasar dieksekusi. Yang terakhir, gunakanlah formula standar dan aturan manipulasi pada formula sum untuk menentukan formula dalam bentuk tertutup untuk basic operation yang sedang kita hitung tadi. Nah, ini adalah formula standar untuk sum. Sum dari 1 dengan batas bawah adalah L dan batas atas adalah U. Kemudian sum dari I, di mana nilai I ini dari 0 sampai N. Cukup mudah untuk difahami ya, tidak sulit juga untuk dihafal. Kemudian ada 2 aturan manipulasi sum, yaitu sum dari suatu konstanta kali A yang ke I, di mana nilai I dari 1 sampai dengan U adalah batas atas. Kemudian sum dari A yang ke I ditambah atau dikurang dengan B yang ke I dengan batas bawah adalah 1, dengan batas atas adalah U. Nah, ini cukup mudah untuk dihafal sebenarnya. Baik, kita akan latihan dulu apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Saya memiliki algoritma misteri, inputnya adalah N, ada variabel S, dia akan mengembalikan variabel S tersebut yang berisi hasil dari S ditambah I kali I. Perhatikan badan dari loop tersebut. Nah, kalau kita perhatikan pada setiap iterasi nilai S akan bertambah dengan nilai I yang dikuadratkan, sementara nilai I ini akan berubah dari 1, 2, dan seterusnya sampai dengan nilai N. Jadi nilai I akan dikuadratkan, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa algoritma ini adalah menghitung penjumlahan kuadrat dari bilangan 1 sampai N. Nah, kalau kalian perhatikan, basic operation dari algoritma tersebut adalah ini ya, perkalian. Kemudian berapa kali basic operation ini dieksekusi pada tiap kali repetisi. Ini adalah 1 kali, hanya 1 kali saja. Di sini cuma 1 kali ya. Nah, kalau begitu saya bisa membangun kelas efisiensi, belum ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kelas efisiensinya seperti apa? Nah, untuk bisa menghitung basic asymptotic efisiensi kelas atau kelas efisiensi asimptotik dasar, maka kita harus menghitung dulu CN-nya. CN-nya adalah CN atau kompleksitas, berapa kali operasi dasar dieksekusi, itu dihitung dengan kita bangun formula sum seperti ini. Nilai 1 di sini adalah karena basic operasinya hanya 1 kali dioperasi. Kemudian I sama dengan 1 di sini merepresentasikan batas bawah, dihitung mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Di sini ya, sama ya dengan batas yang ada pada for. Maka kalau kita ingat kembali bentuk sum yang seperti ini, maka kita bisa menerapkan rumus standar yang pertama, yaitu sum dari 1 untuk batas bawah L dan batas atas adalah U. Maka kita langsung aplikasikan saja rumusnya, yaitu U minus L ditambah 1. U adalah N minus L adalah L-nya adalah 1 ditambah 1, maka kita dapatkan N. Atau kelas efisiensinya adalah theta N.
untuk algoritma misteri kita. Baik, kita masuk ke contoh ketiga, yaitu perkalian matriks. Pada kasus ini diberikan dua buah matriks A dan B yang berukuran N kali N, kemudian diminta untuk menghitung efisiensi dari algoritma perkalian yang akan menghasilkan matriks C yang menampung hasil perkalian A dengan B. Nah, algoritma perkalian matriks diberikan seperti tampak pada video ini. Ada 3 for I sama dengan 0 sampai n-1, for J sama dengan 0, dan yang di innermost loopnya ada for K dari 0 sampai n-1, dan disinilah perkalian itu terjadi. Nah, untuk mengetahui kelas efisiensi atau bahkan kompleksitas waktu dari algoritma ini, pertama kita ikuti saja 5 langkah yang sudah saya berikan tadi. Pertama, ukuran inputnya adalah ini matriks order n, kemudian operasi dasarnya adalah perkalian, yang ini ya, operasi dasar perkalian. Kemudian pada tiap repetisi innermost loop, kita bisa melihat di algoritma tersebut basic operation hanya dieksekusi 1 kali saja. Kemudian langkah keempat adalah kita bangun formula sum seperti ini. Nah, yang paling dalam ini merepresentasikan innermost loop, operasi perkalian cuma dieksekusi 1 kali. Kemudian for yang kedua ini ya, di sini dari J sama dengan 0 sampai n-1. Perhatikan batas atas dan batas bawah pada tiap sum yang saya tuliskan di sini. Ini sama persis dengan batas atas dan batas bawah yang ada pada algoritma. Seperti itu ya. Dan yang terakhir kita selesaikan formula sum tersebut untuk mendapatkan formula dalam bentuk tertutup. Baik, saya tulis ulang di sini. Ini adalah formula sum yang berhasil kita bangun dari algoritma tadi. Nah, kalau kita perhatikan, kita coba turunkan satu persatu ya. Ini adalah yang saya kotakin beri kotak merah. Ini adalah sesuai dengan rumus standar yang pertama, di mana sum dari 1 dari batas bawah L dan batas atas U sampai dengan batas atas U. Maka kalau kayak gini, maka kita dikasih rumus standar U minus L ditambah 1. Maka kita akan mendapatkan seperti ini N, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, selesaikan dengan formula sum yang kedua. Sum dari N untuk J sama dengan 0 sampai N-1 ini seperti apa? Nah, kita bisa gunakan aturan manipulasi sum, yaitu kita anggap N-nya ini adalah konstanta, gitu ya. Perhatikan kembali aturan manipulasi sum yang pertama, di mana C kali A yang ke I, gitu ya. Nah, di sini N-nya saya anggap sebagai konstanta, saya keluarkan seperti yang diberi warna merah ini. Kemudian kalau seperti ini, di bagian sum dari 1 dari J sama dengan 0 sampai N-1, kita akan mendapatkan nilai N, sehingga akan didapatkan N kali N atau N kuadrat seperti yang ada di layar yang saya kasih kotak biru. Dan lakukan yang sama untuk sum yang terakhir, maka Anda akan mendapatkan N pangkat 3. Begitu. Ini adalah CN atau karena di sini multiplication ya, kita beri kode M untuk menandakan bahwa kita sedang menghitung basic operation perkalian pada algoritma perkalian matriks ini. Nah, ketahuan bahwa operasi dasar perkaliannya memiliki N pangkat 3. Berikutnya, bagaimana kalau kita juga ikut mempertimbangkan operasi dasar yang lain, yaitu ada operasi penjumlahan di sini ya, tidak hanya operasi perkalian. Maka kita akan mendapatkan formula seperti ini. Jadi kita hitung juga operasi perkalian dan juga operasi penjumlahan. Operasi perkalian kita tadi sudah mendapatkan CN-nya atau TN-nya adalah N pangkat 3, maka operasi penjumlahan juga sama saja, juga N pangkat 3. Yang membedakan hanya konstanta CM dan CA, yang itu sangat bergantung pada hardware. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ikut mempertimbangkan
operasi dasar penambahan pada algoritma perkalian matriks ini, selain operasi perkalian, maka running time-nya tetap n pangkat 3. Baik, itu contoh ketiga. Nanti kita akan lanjutkan pada contoh keempat.